Caserio, pemuda baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. Mengantarkan kita ke menit yang ke-45. Tinggalkan pukul 14 waktu Radio Kota Batik. Dan berbicara tentang pemuda, ini ada satu informasi menarik di kawan, bahwa berbicara soal pemuda tentu kita tidak bisa lepas dari bagaimana kemudian pendidikan dijalankan. Nah, berbicara soal pendidikan di Indonesia, reformasi pendidikan ini masih menjadi salah satu topik yang terus dibahas dan terutama demi mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang inklusif dan berkualitas. Nah, hal ini juga yang menjadi perhatian dari sejumlah komunitas pendidikan dan guru. Nah, perubahan pendidikan yang cenderung lambat di Indonesia ini terjadi karena sulit tercapainya tujuan pendidikan. Nah, salah satu pembina Yayasan Guru Belajar, Najila Shihab, ini berpendapat dibandingkan dengan sektor kehidupan lain, pendidikan ini dirasa menjadi sektor yang paling tertinggal. Dan menurutnya pendidikan sebagai sektor yang selalu dianggap sebagai bidang yang masih tradisional. Nah, kata dia, kalau kita bicara sekarang saat perubahan di sektor lain berlipat ganda kecepatannya, yang sebelumnya sudah ketinggalan jadi makin ketinggalan. Nah, itu diungkapkan oleh Najila Shihab. Dan dia mengatakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut adalah dengan kembali ke filosofi pendidikan yang paling dasar, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Dan pendidikan ini harus menjadi jembatan dan tidak harus selalu sama dengan masa depan, karena masa depan tidak bisa diprediksi. Tetapi apa yang kita tumbuhkan dan kuatkan adalah terutama dalam proses-proses di dalam pendidikan ini harusnya bisa jadi jembatan yang membuat anak siap untuk menghadapi kehidupan di masa depannya. Nah, itu informasi tentang dunia pendidikan. Nah, sudah menit ke-47. Gak terasa, sebentar lagi kawan saya Fitri, ada info Fit? Ada juga nih. Oke, David, infonya dong. Oke, baik Ribu dan juga kawan, kali ini untuk informasi pertama dari kawasan Kajen. Menjelang bulan Ramadan 2023, harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur terus bergerak naik. Lonjakan harga cukup signifikan terjadi pada telur, di mana hingga kemarin harga telur di tingkat pedagang pengecer di Kabupaten Pekalongan ini sudah tembus Rp31.000 untuk per kilonya. Berdasarkan pantauan dari Radar, menjelang bulan suci Ramadan, harga-harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kabupaten Pekalongan kian merangkak naik. Harga telur di Pekalongan mengalami lonjakan yang paling tinggi, di mana dalam sepekan terakhir, harga telur di Pekalongan terus bergerak naik dari Rp27.000 menjadi kisaran Rp31.000 untuk per kilonya. Dan harga telur untuk di tingkat pedagang pengepul ini sekitar Rp285.000 per tong atau berisi sekitar 10 kg atau setara ya dengan Rp28.500 untuk per kilonya hingga Rp29.000 per kilo. Dan beralih ke informasi kedua dari kawasan Batang, Dewan Kesenian Daerah atau DKD Kabupaten Batang berencana menggelar event kesenian secara rutin setiap 2 pekan sekali untuk mewadahi para seniman yang ada di daerah tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DKD Kabupaten Batang, Ahmad Surosausa, menyaksikan penampilan para seniman pada program Teras Fara di Jalan Veteran Batang pada Sabtu kemarin. Suroso menyampaikan Teras Fara sendiri menjadi wadah berekspresi para seniman Batang yang bertalenta baik di bidang musik, tari, teater, sastra, dan kesenian rakyat lainnya. Demikian informasinya, Ribut. Oke, Fitri, terima kasih. Wah, saya jadi penasaran nih, kapan-kapan saya harus datang ke Batang untuk menyaksikan Teras Fara nih. Ya, kemarin sempat ngobrol sama Ozi juga untuk bisa kapan nih teman-teman dari Dewan Kesenian Kabupaten Batang ya bisa kita hadirkan di sini di Radio Kota Batik ya, ngobrol-ngobrol santai seputar aktivitas di Teras Suara. Keren tuh ya. Oke, sudah menit ke-50. Sepertinya saya harus pamit undur diri nih dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Sudah mau menemani saya.
Dialog Kota Batik. Dan tentu di setelah saya nanti akan ada kawan kita Fitri yang akan melanjutkan perjalanan Halo Kota Batik sampai pukul 18.00 waktu Radio Kota Batik tentunya. Baik, dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, dan saya pamit undur diri. Terima kasih dan pokoknya salam cinta, salam bahagia untuk Anda.